semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Kali ini dalam seri kuliah persamaan diferensial parsial, kita akan membahas tentang pengantar dari persamaan diferensial parsial ini. Nah, yang pertama yang akan kita bahas terlebih dahulu adalah apa sih sebenarnya definisi dari persamaan diferensial parsial. Jadi saya tuliskan dulu definisi dari persamaan diferensial parsial. Nah, PDP, persamaan diferensial parsial atau biasa kita singkat dengan PDP. PDP ini merupakan suatu persamaan yang menghubungkan turunan parsial dari fungsi yang tidak diketahui. Nah, jadi nanti akan terbentuk sebuah persamaan di mana persamaan ini akan menghubungkan turunan parsial dari fungsi yang tidak diketahui. Nah, untuk belajar persamaan diferensial parsial ini, teman-teman diharapkan sudah mempelajari beberapa persamaan-persamaan diferensial biasa. Nah, kita ketahui bahwa pada persamaan diferensial biasa menghubungkan turunan biasa, jadi turunan sederhana yang hanya memuat satu variabel independen. Nah, ketika kita menemui suatu persamaan, jadi ketika kita menemui suatu persamaan yang memiliki lebih dari satu atau saya tuliskan banyak variabel independen, maka persamaan ini nanti akan ditentukan turunan parsialnya di mana persamaannya nanti akan menghubungkan turunan-turunan parsial tersebut. Nah, dari persamaan inilah maka pada persamaan diferensial parsial akan mempelajari fungsi yang tidak diketahui ini. Nah, fungsi yang tidak diketahui tersebut, inilah nanti yang akan kita sebut sebagai solusi. Jadi solusi dari persamaan diferensial parsialnya. Akan tetapi terkadang solusinya ini merupakan sesuatu yang akan menemukan rumus secara eksplisitnya. Jadi akan kita tentukan atau akan kita cari solusinya. Nah, tujuan dasar sebenarnya atau goals-nya dari PDP ini, jadi kalau kita tuliskan lagi, tujuan atau goals dari persamaan diferensial parsial ini itu sebenarnya ada 3 ya. Jadi yang pertama itu adalah bagaimana cara kita merumuskan persamaan diferensial parsial ini, atau saya tulis formula. Ya, jadi yang pertama tujuannya adalah bagaimana cara merumuskan PDP. Kemudian yang kedua adalah solve. Artinya di sini adalah bagaimana kita menemukan fungsi yang tidak diketahui ini. Nah,
goals yang ketiga dari persamaan diferensial parsial ini adalah mempelajari solusinya. Jadi mempelajari solusi yang diperoleh tadi, atau kita mempelajari fungsi yang tidak diketahui tadi. Nah, kemudian adapun notasi-notasi yang sering digunakan dalam persamaan diferensial parsial ini, yang pertama misalnya untuk variabel independennya, kita notasikan dengan X, Y, Z, atau T. Ya, jadi X, Y, Z ini yang kita sebut sebagai koordinat spasialnya. Sedangkan T-nya ini yang kita sebut sebagai time-nya, waktu. Nah, kemudian notasi untuk variabel dependent-nya adalah di sini kita menggunakan UP. Nah, jadi contoh misalnya, saya next dulu halaman selanjutnya. Jadi contoh misalnya, saya akan menggunakan subscript untuk turunan parsial ya. Jadi kalau saya dituliskan misalnya UX, maka ini sama dengan do U, do X. Jadi kita mencari turunan dari fungsi U terhadap variabel X-nya. Atau misalnya dituliskan do subscriptnya adalah xt, maka ini merupakan adalah turunan kedua. Ya, jadi turunan kedua. Kita tulis do kuadrat U, do T, do X. Jadi fungsi U-nya ini kita turunkan sebanyak 2 kali terhadap kita turunkan terlebih dahulu terhadap variabel T-nya, kemudian kita turunkan terhadap variabel X-nya. Nah, inilah yang kita sebut tadi merupakan subscript-nya ya, subscript dari untuk turunan parsial. Nah, misalkan saya mengambil contoh sederhana, yaitu heat equation. Jadi contoh sederhana dari persamaan persamaan diferensial parsial. Nah, untuk heat equation ini, jadi saya tuliskan persamaannya yaitu UT sama dengan UXX. Nah, misalkan diketahui fungsi U-nya ini adalah 1/2 X kuadrat ditambah T. Nah, fungsi U ini adalah solusi, ya, jadi merupakan solusinya dari persamaan diferensialnya. Nah, bagaimana kita mengecek? Ya, jadi bagaimana kita mengecek apakah fungsi U ini betul merupakan solusi dari persamaan diferensial parsial. Nah, untuk mengeceknya, kita ambil sebuah fungsi khusus ya, yaitu U, kemudian kita hitung. Kemudian kita hitung atau kita tentukan UT dan UXX-nya. Jadi fungsi khusus yang diambil ini adalah U. Nah, jika misalnya U ini tadi saya tulis kembali 1/2 X kuadrat ditambah T, kemudian kita hitung atau kita tentukan UT-nya, maka dituliskan UT sama dengan, kita cari turunannya, tadi kalau UX ini adalah do U, do X, maka kalau UT ini sama halnya dengan do U, do T.
Artinya kita turunkan fungsi U ini terhadap variabel T. Nah, jika kita cari turunan U terhadap T, maka diperoleh turunannya ini tidak mengandung variabel T, maka turunannya sama dengan 0. Kemudian untuk yang T ini kita turunkan terhadap T, maka turunannya sama dengan 1. Nah, selanjutnya kita cari UX terlebih dahulu. Ya, kita cari turunan ini. Kita tentukan dulu yang pertama, kita turunkan dulu fungsi U terhadap X. Kita tulis do U, do X. Sama dengan, nah ini kita turunkan fungsi U ini, kita turunkan terhadap X. Maka yang sekarang, yang ini itu nilainya, turunannya adalah 0. Nah, 1/2 X berpangkat 2, turunannya adalah 1/2 dikali pangkatnya, kita tuliskan 2X, pangkatnya dikurang 1, 2 dikurang 1, maka sama dengan 1. Nah, ini turunannya adalah sama dengan 1. Ya, kita coret. Turunannya sama dengan X. Nah, selanjutnya kita tentukan UXX-nya. Jadi, kita turunkan, cari turunan keduanya ya. Jadi, do kuadrat U, do X kuadrat. Jadi ini kita turunkan lagi. Saya kembali dulu. Jadi ini ya kita turunkan lagi terhadap X, maka hasilnya turunannya adalah sama dengan 1. Nah, setelah kita menentukan UT, kemudian dan UXX-nya, nah perhatikan di sini bahwa saya tulis lagi bahwa UT-nya tadi ya fungsi fungsi yang diketahui tadi, kembali dulu ini ya, persamaan hitnya itu adalah UT sama dengan UXX. Jadi saya tulis UT sama dengan UXX. Nah, maka kita harus memeriksa apakah heat equation tadi itu benar dan fungsi U sama dengan 1/2 X kuadrat ditambah T ini benar merupakan solusi dari heat equation-nya. Maka kita memperoleh suatu identitas ya, tadi UT-nya itu hasilnya adalah sama dengan 1, UXX-nya juga diperoleh nilainya sama dengan 1. Maka di sini kita memperoleh sebuah identitas yang dapat kita gunakan untuk menyimpulkan bahwa kita telah memeriksa U sama dengan 1/2 X kuadrat. Saya hapus dulu. Seperdua X kuadrat ditambah T adalah solusi untuk heat equation UT sama dengan UXX. Nah, selanjutnya adalah misalnya kita mempunyai, jadi contoh yang lain, misalnya atau saya tuliskan di next slide-nya, misalnya kita mempunyai, diketahui misalnya U-nya adalah E berpangkat AX ditambah BT. Maka dari sini kita harus menentukan A, B-nya. Nah, ini kita tentukan terlebih dahulu UT-nya, maka UT-nya ini ya, jadi saya tuliskan kembali, do U, do T sama dengan, ini kita turunkan terhadap T, maka hasilnya adalah E berpangkat AX ditambah BT dikali turunan pertama, ya, turunan dari pangkatnya terhadap T. Maka dituliskan do AX ditambah BT
do T. Atau ini sama dengan E AX berpangkat AX ditambah BT dikali, ini kita turunkan terhadap T, maka hasilnya adalah B. Ya, karena ini turunan pertamanya adalah 0. Ini turunan terhadap T-nya adalah B. Nah, kemudian dari sini lagi kita tentukan UX-nya. Ya, jadi kita turunkan fungsi U terhadap X. Hasilnya adalah E berpangkat AX ditambah BT dikali do AX ditambah BT do X. Maka ini hasilnya adalah E berpangkat AX ditambah BT dikali, nah ini kita turunkan terhadap X, maka ini nilainya adalah 0. Nah ini kita tentukan turunkan terhadap X, maka hasilnya adalah A. Kemudian dari sini kita tentukan lagi UXX-nya, kita turunkan lagi fungsi ini terhadap X lagi, maka diperoleh E berpangkat AX ditambah BT dikali dengan A kuadrat. Nah, dari ketiga ini, kita akan menentukan heat equation-nya, yaitu UT sama dengan UXX. Ya, maka UT-nya tadi adalah ini, saya tulis lagi, E berpangkat AX ditambah BT dikali B sama dengan UXX-nya adalah ini, E berpangkat AX ditambah BT dikali A kuadrat. Maka ini kita ruas kirinya kita bisa dengan ruas kanan ya, kita bisa coret, maka hasilnya adalah B sama dengan A kuadrat. Nah, kemudian bagaimana sih kita membandingkan persamaan diferensial biasa dengan persamaan diferensial parsial. Nah, untuk persamaan diferensial biasa atau contohnya misalnya persamaan populasi ya. Misalnya diketahui persamaan populasi. Nah, populasi misalnya dituliskan do P, do T ini sama dengan P. Nah, kemudian solusi umum dari persamaan di atas ya, dari persamaan populasi di atas adalah dituliskan PT sama dengan C dikali E berpangkat T. Nah, C ini yang kita sebut sebagai konstanta. Nah, kalau pada persamaan diferensial parsial, jadi persamaan diferensial parsial tadi, misalnya UT-nya sama dengan U, ya, persamaan UT sama dengan U ini sangat mirip dengan persamaan populasi pada persamaan diferensial biasa. Nah, pada persamaan diferensial parsial UT sama dengan U, perhatikan bahwa asumsi dari fungsi U-nya ini adalah fungsi yang bergantung pada lebih dari satu variabel independen. Atau bergantung, kalau kita lihat di sini berarti dia bergantung terhadap variabel X dan T. Nah, pertanyaannya adalah
bagaimana solusi umum dari persamaan diferensial parsial UT sama dengan U. Nah, perhatikan di sini bahwa jika misalnya saya mengambil suatu fungsi, ya, suatu fungsi, misalnya fungsinya adalah U sama dengan ini, C dikali E berpangkat T. Nah, maka agar sama dengan PT ini, maka U-nya ini kita tuliskan menjadi U X, T, karena tadi fungsi U-nya kita asumsikan bergantung terhadap variabel X dan T. Ini kita tulis sama dengan C dikali E berpangkat T. Nah, maka fungsi inilah yang merupakan solusi untuk persamaan UT sama dengan U. Nah, karena kita sudah mengambil suatu solusi untuk persamaan UT sama dengan U, yaitu fungsi C dikali E berpangkat T, maka ketika saya mengambil turunan parsialnya terhadap T, dan kemudian saya memasang turunan parsialnya ini ke dalam fungsi persamaan diferensialnya, maka kita akan menemukan solusi untuk persamaan tersebut untuk setiap nilai C yang dipilih. Nah, akan tetapi pertanyaan selanjutnya adalah kenapa kita tidak memasukkan variabel X-nya ke dalam persamaannya. Nah, karena X di sini adalah kita asumsikan sebagai sebuah konstanta. Jadi, dengan memasukkan X dalam persamaan ini, sama halnya bahwa persamaannya nanti akan bertindak atau berlaku seperti konstanta. Jadi, ketika kita mengambil suatu nilai C, kemudian kita gantikan dengan fungsi apapun dari X, maka nanti fungsi dari U XT-nya ini, karena kita memilih suatu nilai C, maka nanti U X, T-nya ini akan menjadi suatu fungsi dari X dikalikan dengan E berpangkat T. Nah, itulah sedikit pendahuluan untuk persamaan diferensial parsial, supaya kita dapat memahami apa definisi dari persamaan diferensial parsial, kemudian apa tujuan sebenarnya dari persamaan diferensial parsial ini, kemudian bagaimana contoh dan pengecekan solusi dari solusi atau fungsi yang tidak diketahui tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan pada pendahuluan persamaan diferensial parsial ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.